Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim. Dengan Penatua Tugas, Penatua Rido, Penatua Sumarno, Penatua Richard, Penatua Manunggal, Penatua Ruth, Penatua Gigi, Penatua Meike, dan Penatua Nini. Pemandu pujian Bapak Heru dan Ibu Elviera. Pengiring pujian Saudari Jeska dan Saudari Sarah. Pengisi pujian oleh Saudari Yasasi Evelyn. Pendoa Ibu Mevita. Adapun multimedia dan sosistem dilayani oleh Penatua Joseph, Saudara Sugeng, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis GKI Cipinang Elok akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 17 Desember 2023. Bagi para orang tua yang ingin membaptis putra-putrinya, dapat mendaftar pada tata usaha gereja dengan cara: pertama, mengisi formulir permohonan. Kedua, melampirkan fotokopi, piagam pernikahan gerejawi, akte pernikahan, dan akte kelahiran anak. Pendaftaran akan dibuka pada hari Minggu 29 Oktober 2023 dan tutup pada hari Minggu depan 25 November 2023. Informasi dari Panitia Natal. Kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, Panitia Natal berencana membuat kalender 2024. Dalam kalender tersebut akan ada 3 lembar di awal tahun untuk kolom ucapan selamat. Nah, bila saudara tertarik untuk memberikan ucapan, maka dapat contohnya seperti di Warta Jemaat. Ukuran kalendernya A5, tiap lembar terdiri dari 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saat ini masih tersisa. Terakhir saya dengar tadi pagi masih tersisa 12 dari 16 kolom. Ya, saya ulang, sisa 12. Satu kolomnya itu sebesar 200.000. Kalau Anda pin lebih besar, ya 2 kolom, ya tinggal 200.000 dikali 2. Nah, hari ini adalah hari terakhir. Dan sebetulnya kami mau tutup setelah kebaktian pagi ini. Jadi kebaktian sore sudah enggak ada, jadi kalau rekan-rekan dari jemaat mau ada yang untuk membuat kartu upan selamat, dapat segera setelah kebaktian ini untuk bertemu dengan panitia Natal yang ada nanti di meja di bagian depan. Saya ulang, hari ini adalah hari terakhir karena besok kita sudah naik cetak ya untuk tanggalannya. Pendaftaran dapat direkap oleh ketua wilayah dan diserahkan kepada panitia terakhir pada hari ini. Informasi mengenai penyesuaian iuran Tabita tahun 2024. Diberitahukan kepada saudara-saudari peserta PPK Tabita bahwa mulai tanggal 1 Januari tahun 2024, pembayaran iuran Tabita mengalami penyesuaian sebesar 5.000 per bulan. Dapatkan diskon 1 bulan untuk pembayaran 12 bulan di muka. Pembayaran kepercayaan reguler atau kasih periode 2024. Promo berlaku dari sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Di kantor tata usaha gereja telah tersedia kalender 2024 untuk para peserta Tabita. Silahkan diambil selama persediaan masih ada. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KK 46, Patut Segenap Yang Ada. Jemaat Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat menghantar ibadah kita diambil dari kitab Nabi Zefanya, pasal 1 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Mana benda yang kekal di hidupmu.
kepada kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Marilah dengan segala kerendahan hati, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau datang kepadanya, mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari demi hari Engkau menyertai kehidupan kami. Kami boleh melangkah di dalam seluruh rangkaian hidup kami, dan kami boleh menikmati pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur untuk segala apa yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Hari ini kami mau bersama-sama juga Tuhan ingin melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami, supaya kami boleh terus memakai waktu anugerah Tuhan sebaik-baiknya. Terkadang kami merasa bahwa masih banyak waktu untuk mengerjakan sesuatu. Terkadang kami masih merasa begitu banyak kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Seiring dengan itu, kami lalai, kami lupa bahwa seringkali yang kami kerjakan lebih fokus pada apa yang menjadi kesenangan kami, pada apa yang kami kejar di dalam dunia yang sementara dan yang fana ini. Tuhan, kami seringkali mengejar apa yang tidak seharusnya. Kami tahu bahwa kami membutuhkan materi, tapi bukan itu tujuan kami. Marilah Tuhan, kami mau mengingat kembali bahwa apa yang sering kami lakukan masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Engkau menilik setiap hati kami masing-masing. Kalau Engkau berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sesungguhnya yang kami cari adalah kerajaan kami sendiri. Bagaimana kami berkuasa, bagaimana kami memiliki segala apa yang kami inginkan untuk diri kami sendiri. Terkadang kami masih merasa masih panjang waktu dan hidup kami, padahal kami tidak pernah bisa menguasai waktu. Kami hanya menggunakan waktu. Engkaulah yang empunya waktu dan kehidupan kami. Maka biar Tuhan, dalam kesadaran itu kami juga mau Tuhan mampukan, supaya dengan hati yang bijaksana kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana dalam memaknai apa yang Tuhan berikan dan anugerahkan, waktu, berkat, dan hal-hal lainnya. Terima kasih Tuhan, karuniakanlah segala apa yang baik, hikmat-Mu, pengertian-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan, dan kami mau terus melakukan pekerjaan Tuhan selama masih ada waktu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan doa ini dan pengampunan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian penyesalan kita angkat dari PKJ 41 bait pertama dan ketiga, Ku datang padamu.
Marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Kata Tuhan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direnggut dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direnggut dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku. Sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direnggut dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Silakan duduk kembali, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca dan kita mau bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ketika kami mengakui kami adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan, kami orang-orang yang mau terus dimampukan untuk mencari kebenaran Tuhan. Karena kami belum merasa diri kami sempurna, kami mau terus Tuhan Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami, supaya kami semakin mengerti bagaimana kami memaknai hari-hari kami, memakai waktu dan segenap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ketika kami melihat hidup ini oleh Tuhan, dari Tuhan, maka kami pun ingin mengembalikannya untuk Tuhan. Selama hayat masih dikandung badan, selama kami masih bisa bernafas, selama kami masih bisa menikmati kehidupan kami di dunia ini, sebelum Tuhan memanggil kami. Kami mau Tuhan memakai segala apa yang ada untuk menjadikan diri kami
sebagai hamba-hambamu yang setia, tekun, melayani kehendak Tuhan. Sehingga biarlah kami seperti hamba-hamba yang boleh Tuhan puji oleh karena kesetiaan kami. Dan pada akhirnya kami boleh hidup dalam kebahagiaan Tuhan kami. Kebahagiaan Tuhan yang kami layani di dalam kekekalan di surga. Maka bila hari ini tuntunan firman Tuhan boleh memberikan kepada kami sesuatu yang penting, supaya apa yang kami jalani sungguh-sungguh senada selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak pernah tahu berapa lama lagi kami hidup, tapi biarlah selama ada kesempatan kami ingin berbuat sesuatu yang baik. Bagi kami adalah hidup bagi Kristus. Dan ketika kami boleh mati dengan melakukan apa yang terbaik, yang boleh menjadi ungkapan rasa syukur dan ibadah kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari Minggu ini. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau berpergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Sudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan yang Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Tema kita hari ini adalah bijak berselancar dalam waktu. Wah, saya cari gambar berselancar dulu. Adakah di antara Bapak Ibu yang hobinya berselancar? Ada ya? Kalau kita lihat orang yang berselancar itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Hebat pasti ya. Kita lihat ombak kecil udah takut, apalagi ombak besar, dan dia bermain-main dengan ombak seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa para peselancar itu tidak mencari ombak yang kecil. Biasanya mereka yang sudah profesional itu mencari ombak yang besar atau yang tinggi-tinggi. Karena kalau pakai ombak yang kecil, papan penggilesan itu nggak mungkin bisa seperti itu. Papan selancar nggak mungkin seperti dia bisa dia bisa menari-nari di antara ombak. Bahkan kalau kita lihat, aduh ngeri sekali ya. Tapi itulah Bapak Ibu, sejatinya seorang pemain selancar tidak mungkin sekali main langsung bisa. Pasti dia akan belajar bagaimana dia mengendalikan ombak yang besar itu. Pasti semuanya berawal dari belajar, gagal, belajar lagi, usaha lagi. Sampai kemudian dia menjadi pemain selancar yang mahir. Seorang surfer yang mahir, yang profesional, yang hebat. Kalau kita orang yang biasa melihatnya ya, kita hanya tunggu kapan kita tenggelam ketika kita nggak bisa apa-apa. Nah, apakah artinya ini mau mengatakan bahwa kalau dari tema yang diberikan, kalau mau dibilang ombak itu ombak itu seperti waktu, dan kadang-kadang kita harus memang betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh terlalu mengatakan bahwa semua ada waktunya, pasti banyak waktu. Nah, hari ini kita mau belajar bijaksana, belajar memahami waktu. Waktu tidak bisa kita beli, waktu tidak bisa kita tukar dengan apapun. Waktu tidak bisa kita tidak bisa kita kurangi dan kita tambahkan. Setiap orang punya waktu yang sama, 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari dan seterusnya. Ada seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison mengatakan satu-satunya modal waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh manusia, dan dia tidak boleh sampai kehilangan waktu. Modal kita waktu. Dan terkadang ketika kita ngomongin soal waktu, bagi kita sesuatu yang hanya terjadi begitu saja. Padahal waktu itu sesungguhnya ada sisi misterinya. Apa itu? Itu ketika kita tidak tahu manakala waktu itu selesai, kehidupan kita selesai, jam kehidupan kita berhenti. Dan inilah yang kadang-kadang kurang disadari oleh setiap orang. Orang merasa dirinya masih punya banyak waktu. Sampai ada sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seseorang yang ditawari untuk yuk ikut pelayanan, yuk aktif di masyarakat. Wah, saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk, banyak pekerjaan saya. Ya, terus ada rekan penatua yang bilang yuk jadi penatua. Ini bukan promosi mau pilihan penatua ya Bapak Ibu ya, dan juga bukan mau nakut-nakutin. Ya kalau takut ya baguslah gitu ya, artinya sadar betul gitu ya. Nah, wah, saya nggak ada waktu, saya nggak bisa ngurus begitu-begitu. Sampai kemudian ada istrinya bilang, Bapak kalau bekerja itu sampai lupa waktu, lupa keluarga, bahkan untuk berdoa pun nggak ada waktu. Wah, dia terlalu sibuk, dia pagi-pagi harus mengerjakan ini dan itu. Pokoknya bagi dia waktu itu terlalu singkat untuk hidupnya, 1 hari itu. Kemudian dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia ada di hadapan Tuhan Yesus. Lalu ditanya, siapa namamu? Kemudian Yesus memegang kitab kehidupan. Dicari dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Dia bilang, namamu tidak tertulis di kitab kehidupan. Kok bisa? Saya orang yang rajin dan saya orang yang jadi atasan yang baik buat anak-anak buah saya. Lalu Tuhan bilang apa? Dulu saya pernah mau menulis namamu, tapi sayang tidak ada waktu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita belajar satu perumpamaan yang
Kalau mau dibilang perumpamaan yang paling panjang di antara perumpamaan Tuhan Yesus. Khususnya di pasal 20, dari pasal 24 sampai pasal 25 kalau Bapak Ibu buka Alkitab kita lagi. Itu ada judul besar sebelum judul perikop. Jadi kita tahu sedikit ya latar belakangnya. Pasal 24 dan 25 di Alkitab kita ini disebut khotbah tentang akhir zaman. Khotbah siapa? Khotbah Tuhan Yesus tentu. Jadi khotbah tentang akhir zaman itu ada di dalam dua pasal 24 dan 25. Dan sebagian dari pasal-pasal itu ada beberapa pengajaran tentang akhir zaman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, misalnya di pasal 25 khususnya satu pasal itu ada 3 perikop tentang perumpamaan. Gadis-gadis yang bodoh dan gadis bijaksana, perumpamaan tentang talenta, maaf 2 perumpamaan. Yang pasal 24 terakhir, perikop terakhir, itu perumpamaan tentang hamba-hamba yang jahat. Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Jadi sebetulnya Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan perikop-perikop yang sebelumnya. Jadi betapa lengkapnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya untuk melihat apa itu akhir zaman. Sebelumnya dia mengajarkan tentang permulaan penderitaan, datangnya nabi-nabi palsu, lalu kemudian juga bagaimana harus berjaga-jaga. Jadi lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu mau membaca tentang ajaran akhir zaman, bacalah pasal 24 dan 25 dari Injil Matius. Masih banyak orang Kristen yang belum tahu apa itu akhir zaman. Masih banyak orang Kristen yang kadang-kadang merasa nggak peduli dengan pemahaman itu. Padahal 2 pasal ini ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada para murid Yesus dan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat 14 dari pasal 25 itu tidak dimulai dengan kalimat pertama, tapi dimulai dengan kata sambung. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau berpergian. Oleh karena itu ayat 14 itu nyambung dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya minggu lalu kita mendengarkan khotbah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, betul kan? Betul kan? Nah itu terkait satu paket nih dengan ayat ini, dengan perikop ini. Ya, kalau 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana kita diajak untuk berjaga-jaga, bersiap-siap, ya. Tapi di pasal 2 di ayat selanjutnya di pasal 25 ayat 14 sampai 30, siap-siap itu harus seperti apa? Lebih detailnya seperti apa? Jadi bagaimana menantikan Tuhan datang itu seperti apa? Makanya kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Kira-kira begitu. Ya, kesiapannya bukan kesiapan yang pasif, bukan hanya menunggu, tetapi ada sesuatu yang mau dikerjakan. Seperti apa? Seperti seorang tuan, majikan yang menitipkan hartanya kepada hamba-hambanya dan dia akan meminta pertanggungjawabannya kepada mereka nanti setelah tuannya itu kembali lagi ke rumah. Nah, ini penting karena disinilah Bapak Ibu bagaimana kita merespon soal akhir zaman, soal waktu juga, dan apa yang ada pada kita. Memang tema kita hari ini agak sedikit kurang pas, tapi saya coba kaitkan dengan apa yang hari ini kita baca dari Injil Matius. Tapi mau mengatakan bahwa Sang Tuhan memberikan waktu cukup panjang kepada hamba-hambanya untuk mengembangkan modal yang mereka berikan. Bapak Ibu tahu 1 talenta itu berapa? Talenta itu kemudian di dalam bahasa Inggris disebut talent. American Got Talent. Wah, talenta, akhirnya talenta itu jadi artinya bakat, kemampuan. Padahal sebetulnya talenta itu gak ada urusannya sama bakat. Gak ada urusannya sama kemampuan. Talenta itu adalah jenis satu satuan ukuran. Mau pakai perak atau mau pakai emas. Jadi bukan tergantung pada beratnya, tapi tergantung pada mau pakai di mana, emas atau perak. Dan konon katanya ada banyak versi, tapi saya coba menjelaskan Bapak Ibu bahwa satu ukuran talenta itu pada perak itu kalau ditimbang dan kemudian diuangkan, kira-kira orang bisa dapat uang itu berapa tahun? 50
sampai 20 tahun untuk 1 talenta. Bekerja mendapatkan 1 talenta saja. Ya. Jadi jumlah yang bukan sedikit, 1 talenta sekian banyak jumlahnya. Apalagi 2 dan seterusnya. Jadi anggapan kita, seorang hamba kok diberikan talenta yang banyak begitu. Memang zaman dulu tuan orang-orang kaya zaman dulu itu nggak pernah memberikan uang sebanyak itu kepada para hamba. Dia memberikan uang itu biasanya kepada rekan bisnisnya untuk dijalanin lagi uangnya, diputar lagi. Tetapi apa yang terjadi sebetulnya ini sesuatu yang ingin melihat bahwa betapa percayanya sang tuan mempercayakan hartanya yang sebanyak itu untuk dikembangkan oleh hamba-hambanya. Tuan itu tidak menuntut bahwa talenta itu kalau dapat dikasih 2 harus dapat 4, dikasih 5 harus dapat 10. Ya. Tapi jangan talenta itu atau modal itu nggak diapa-apain. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu kita melihat bahwa jumlah talenta yang banyak ini itu ingin mengartikan bahwa hubungan antara tuan dan para hamba itu hubungan yang begitu dekat dan saling percaya, atau dia mempercayai hamba-hamba itu. Wah, kalau ditinggal pergi dikasih dikasih sejumlah harta sebanyak itu, mungkin orang akan tergoda untuk kabur. Apain gua kerja lagi dia jadi budak, dia mendingan kabur. Uangnya udah banyak, ya kan? Bisa foya-foya dan sebagainya. Bisa macam-macam lah. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu terkait erat dengan apa yang kemudian, apa sikap seorang murid Tuhan Yesus untuk menantikan hari Tuhan. Maka yang mau dikatakan adalah ketika kita bicara soal hamba-hamba yang diberikan sejumlah talenta itu, kita bicara bahwa ini bicara soal penatalayan. Para hamba bukanlah pemilik harta yang ada pada mereka. Mereka adalah pengguna sekaligus yang mengelola apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka Bapak Ibu secara simbolis ingin mengatakan, inilah kita. Kita tidak melihat, memahami bahwa semua yang ada pada kita adalah milik permanen kita. I am the owner. Saya bukan pemilik semuanya. Selalu sikap orang Kristen tentang harta, kedudukan, apapun itu yang pelekat pada dirinya, jangan pernah bilang bahwa akulah pemilik segala sesuatunya. Kita hanya orang yang diberikan kesempatan dan diberikan hak untuk mengelola itu dengan baik. Kelolalah dengan baik. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali nyinggung soal harta itu di Alkitab itu bukan 1-2 kali kan. Sikap terhadap harta, lalu bagaimana harta itu menjadi kebaikan. Dan kali ini bagaimana setiap para penata layan itu menggunakan haknya atau kewajibannya, katakanlah begitu, bukan sebagai pemilik pada apa yang diberikan kepada tuannya, tapi sebagai pengelola yang baik, sebagai penata layan yang baik. Makanya dalam satu surat Paulus pernah mengatakan bahwa kita adalah para penata layan kasih karunia. Saya sangat setuju itu. Kasih karunia itu adalah semua yang Tuhan berikan buat kita, apapun bentuknya. Kita hanyalah orang-orang yang diberikan mandat untuk menata layan semuanya itu, untuk kebaikan. Tidak ada hal yang kita katakan pada dirinya harta itu dosa, pada dirinya uang itu adalah sumber kejahatan. Yang membuat harta menjadikan kita dosa, jatuh dalam dosa, yang membuat uang itu sebagai sumber kejahatan, sang penata layan itu. Bukan pada uang dan harta itu. Makanya seringkali Tuhan Yesus mengajarkan jauhi keserakahan, jauhi ketamakan. Nah Bapak Ibu, relasi itu yang kemudian terlihat. Dan apa yang kemudian terjadi setelah itu, setelah tuannya pergi, maka dikatakan di ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu dan seterusnya. Maka sesungguhnya ini sesuatu yang memang dipahami oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua untuk mengelola apa yang bisa dia kelola dengan baik. Sang tuan tidak pernah memberikan
target berapa yang harus kamu dapatkan dari modal yang kamu dapatkan dari saya. Cuma kemudian kita lihat adalah kesegeraan itu. Ya. Maka setelah tuan itu pulang, maka sang tuan itu kemudian meminta pertanggungjawaban mereka. Ayat 19, lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu cerita ini ya, kisah tentang perumpamaan tentang talenta itu sering kita baca. Maka hamba yang pertama dan yang kedua yang dipercayakan talenta kepada mereka bisa mengelolanya dengan baik. Waktu yang diberikan kepada mereka tidak disia-siakan. Maka tadi ada lagu, jangan menyia-nyiakan waktu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Kadang kita masih merasa, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kita tidak tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, apakah kita masih ada. Waktu itu misteri. Maka ketika sang tuan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya, maka hamba-hambanya memperlihatkan apa yang seharusnya. Maka tuannya berkata, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, engkau juga akan diberikan kepadamu hal-hal yang besar. Cukup apa yang mereka berikan kepada tuannya? Tidak. Tuannya malah mengatakan, engkau telah setia pada apa yang kuberikan, engkau juga akan belajar untuk bagaimana setia untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Sebaliknya bagaimana halnya ketika dalam hal-hal kecil saja kita tidak setia. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita untuk hal-hal besar. Ya. Untuk hal yang bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kita katakan kita mampu untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian kita terpeleset, tergoda dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita diberikan hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu, yang dipuji oleh sang tuan ini adalah kesetiaan. Kesetiaan untuk melihat bahwa dia tidak menyalahgunakan bukan saja modalnya, tapi juga dia tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya. Banyak ayat Alkitab bicara soal waktu. Ini ayat terkenal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sebuah ayat yang ditulis oleh Nabi Musa. Bagaimana dia memaknai kehidupan itu sebagai sesuatu yang terus dipelajari sebagai proses menjadi bijak. Semakin ke depan orang seharusnya semakin bijak karena bekal pengalaman, bekal kejadian dalam hidupnya membuat orang itu harusnya menjadi bijak. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kesetiaan telah ditunjukkan. Yang selanjutnya adalah ketertundukan. Ini tidak kita lihat pada hamba pertama dan kedua, kesetiaan itu terlihat. Tapi pada hamba yang ketiga, kita tidak melihat bagaimana seorang hamba tunduk kepada tuannya. Malah kemudian dia komplain kepada tuannya. Ya, dia kemudian mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Oleh karena itu, aku pergi menyembunyikan talenta itu, menguburkannya ke dalam tanah, dan dia menyerahkan lagi talenta yang sama itu kepada tuannya. Bapak Ibu, ini sebuah sindiran keras Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu seperti hamba yang ketiga. Dia memegang kitab Taurat, mereka tahu hukum Tuhan, tapi mereka tidak membagikan hukum Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka seperti menanam hukum Tuhan itu dalam-dalam ke dalam tanah, seolah mengatakan bahwa hukum Tuhan ini hanya untuk dirinya dan bangsanya, hanya untuk mereka dan kelompok orang-orang Yahudi saja. Jadi sesuatu sindiran yang secara tidak langsung ingin mengatakan
mereka melihat bahwa kasih karunia Allah yang dimulai dari Israel itu tidak mereka betul-betul berikan, kabarkan kepada orang banyak. Malah justru kasih karunia itu mereka pendam dalam-dalam. Mereka simpan dalam-dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya yang kita lihat adalah upah. Siapakah yang mendapatkan upah? Tiga-tiganya mendapatkan upah. Tiga-tiganya mendapatkan ganjaran. Tiga-tiganya mendapatkan reward dari apa yang mereka kerjakan. Maka hamba yang pertama dan yang kedua, tuannya mengatakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Tapi kepada hamba yang ketiga, apa yang dikatakan? Campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, sebab di sanalah ada ratap dan kertak gigi. Ada pak gigi di belakang. Jadi ada sesuatu yang membedakan, Bapak Ibu. Jadi sang Tuan tidak hanya memberikan apa yang menjadi kewajiban hamba-hambanya untuk menata layan berkat itu, tapi juga sang Tuan akhirnya kemudian berbagi kebahagiaan dengan mereka yang sedari awal setia dan tunduk serta bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi kalau kita mau simpulkan, ada dua tipe orang. Yang satu betul-betul mengerjakan dan berbuat apa yang seharusnya, setia pada apa yang diperintahkan tuannya, tunduk pada apa yang diminta tuannya, dan akhirnya kemudian sang Tuan memuji, dan kemudian sang Tuan memberikan kebahagiaan bersama. Ingin mengatakan bahwa keselamatan adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya mau dengan segera, tidak mengulur-ulur waktu, mau mengatakan bahwa selama masih ada siang akan datang malam. Maka kata Tuhan Yesus, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena ketika malam atau ketika sudah tidak ada waktunya lagi kita melakukan itu, semuanya hanyalah penyesalan, semuanya adalah sia-sia. Maka ayat ini juga ingin mengatakan bagaimana kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena betul, hari-hari ini kadang-kadang kita harus melihat hari-hari yang betul-betul penuh dengan hal yang kurang menyenangkan. Dan terkadang kita bisa menjadi bagian orang yang orang yang terjebak di dalam kejahatan. Tidak sedikit Alkitab ingin memberikan bagaimana kita terus harus melihat waktu itu terus berputar. Maka yang ada pada kita adalah kita tidak bisa membeli apapun, termasuk waktu. Yang ada pada kita adalah kita mengelola kehidupan ini seiring waktu berjalan. Apa yang Tuhan percayakan, yakinilah bahwa kita semua adalah para hamba. Kita seorang penata layan, seorang steward yang terus harus memberikan atau menunjukkan, mengusahakan yang terbaik. Tuhan sudah berikan modal banyak kepada kita, bukan saja materi dan waktu. Banyak modal yang kalau kita mau hitung gak akan habis-habisnya. Tapi terkadang kita tidak memaknai semua modal kehidupan itu untuk sesuatu yang akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Bapak berenungan kita hari ini melengkapi bagian-bagian sebelum yang kita baca dan renungkan bagaimana kita menantikan hari Tuhan. Maka selama ada waktu, selama hayat di kandung badan, selama jantung kita berdetak, pakailah semua yang ada itu. Dan biarlah semua itu adalah bentuk rasa syukur, hormat kita, rasa terima kasih kita. Dan hanya kemuliaan Tuhan yang kita mau nyatakan melalui kehidupan dan waktu yang terus berjalan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Setelah itu kita akan mendengarkan saksian pujian yang akan dibawakan oleh saudari Yasasi Evelyn.
hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Dan kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau telah menuntun kami dengan firman-Mu. Apa yang Kau kabarkan pada kami, hari ini boleh menjadi dasar kami untuk menggunakan waktu, kesempatan, dan segala apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi para penata layan yang baik atas setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, yang tekun, hamba-hamba yang penuh tanggung jawab dalam mengerjakan semuanya. Tuhan, saat ini kami terus doakan untuk berbagai persiapan yang boleh dilakukan menjelang pemilihan umum 2024 nanti. Kami berharap biarlah segenap komponen dan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik pilkada maupun pemilihan presiden dan wakil presiden semua berjalan dengan baik. Semua boleh diikuti dan aturan-aturan yang boleh ditetapkan itu boleh ditaati oleh semua pihak. Biarlah pesta demokrasi ini boleh berjalan dalam kebaikan. Kami boleh mendapatkan atau menerima para pemimpin, wakil-wakil rakyat yang nantinya akan bisa bekerja seturut dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan bangsa ini. Bapak, kami ingat dan berdoa untuk warga senior, para lansia, mereka yang saat ini bergumul dengan keadaan fisik dan sakit penyakit mereka. Kami bawakan mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan tetap berikan kekuatan dan tetap Tuhan nyatakan segala apa yang baik di tengah-tengah kekurangan dan keringkihan mereka. Kami juga serahkan untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami dalam sakit penyakitnya. Kami ingat untuk Bapak Tony Magani, untuk Bapak Untung Tobing, Pak Maison Sitompul. Kami doakan juga untuk Ibu Emi Butar-Butar yang masih dirawat di rumah sakit. Bapak, kami menyerahkan keberadaan anak-anak-Mu ini. Biarlah berkat obat-obatan dan semua penanganan yang dilakukan, Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan agar mereka dapat terus berharap di tengah-tengah semua persoalan sakit penyakit yang dihadapi. Berkati juga keluarga yang terus boleh menemani dan merawat mereka. Bapak, kami menyerahkan juga panitia Natal yang terus boleh bekerja untuk menyiapkan segala sesuatunya. Biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita. Mereka boleh mempersiapkan segala rangkaian dari minggu Advent hingga tahun baru 2024 nanti dengan baik. Bapak, kami ingat untuk daerah-daerah yang saat ini masih mengalami kekeringan. Mereka yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih bahkan untuk kebutuhan sehari-hari sekalipun. Kami berdoa buat para petani yang terancam gagal panen ketika sawah atau ladang mereka saat ini sedang menghadapi sebuah krisis air untuk pengairan dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan juga cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Kami ingat dan terus berdoa Bapak untuk konflik yang masih terjadi di negara-negara yang saat ini sedang berkonflik, terutama untuk wilayah jalur Gaza. Kami berdoa biarlah ada upaya-upaya yang bisa terus membawa kebaikan bagi warga sekitar dan khususnya mereka yang mengungsi di berbagai tempat. Biarlah segala kebutuhan, obat-obatan, makanan, dan juga mungkin rumah-rumah sakit yang saat ini pun terancam oleh karena berbagai alasan.
Kami berdoa Bapa buat para korban konflik ini, anak-anak, para lansia, mereka sebagai warga sipil yang menjadi korban dari konflik ini. Kami berdoa untuk badan-badan dunia yang harusnya prihatin terhadap kondisi dan situasi kawasan ini. Biar mereka juga boleh mendapatkan jalan yang terbaik. Agar ada perdamaian yang baik dan situasi yang jauh lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami. Sekarang kami menyerahkan sepanjang pekan ini dalam pimpinan Tuhan. Baik pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami bahkan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Untuk mereka yang masih terus mencari pekerjaan, pasangan hidup. Mereka yang menantikan keturunan. Mereka yang masih terus bergumul dengan pekerjaan dan bisnisnya. Mereka yang masih terus Tuhan diperhadapkan dengan situasi sulit. Tuhan, Engkau maha melihat dan mengetahui mereka. Biarlah Roh Tuhan boleh terus menaungi mereka, memberi kekuatan, memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan perjalanan kami ke depan. Entah berapa lama lagi waktu yang ada pada kami, tapi yang jelas kami ingin terus Tuhan menitik beratkan hidup kami sebagai para penata layan yang baik atas kasih karunia-Mu. Kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, dan pada akhirnya kami akan menerima kebahagiaan yang boleh kami tabur dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima apa yang menjadi anugerah Tuhan lewat keselamatan dan hidup yang kekal. Terimalah dan dengarkanlah seru sembahyang kami dan doa kami. Permohonan kami ini semua kami bawa dan serahkan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Adapun nat persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dalam kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian yang diambil dari KK 380. Di sini aku bawa.
semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus, Bapa yang kami kasihi. Pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah datang ke gereja dan kami sudah menyisihkan sebagian dari milik kami yang Kau telah berikan pada kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan dengan sukacita, dengan sukarela. Dan biarlah persembahan yang diterima ini Tuhan dapat dipergunakan oleh GKI Cipinang Elok Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Dan biarlah Kau yang memberkati para jemaat sesuai dengan besaran kasih setia-Mu buat mereka masing-masing. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, entah berapa lama lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tapi yang terpenting adalah gunakanlah apa yang
masih ada dan kita bisa manfaatkan sebagai persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Marilah kita hadirkan diri kita sebagai para pengurus dan penata layan kasih karunia yang baik, supaya hidup kita boleh terus membawa kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan dan untuk sesama. Pakailah seluruh hidupmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan saudara dan teruslah menjadi berkat bagi siapapun, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Menyanyikan KK 584 ayat yang ketiga. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus
Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih pelayanannya.